Husna Arafah dengan NRP 284121146. Di sini kami akan presentasi mengenai karya tulis ilmiah atau menulis ilmiah. Jadi, menulis adalah proses kreatif yang memungkinkan untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan dalam bentuk tulisan. Menulis sebenarnya adalah salah satu bentuk bakat linguistik yang paling maju, di mana dalam penyusunannya memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa, tata bahasa, serta mengungkapkan ide secara efektif. Dalam karya ilmiah, menulis memiliki peran yang sangat penting. Karya ilmiah sendiri merupakan suatu laporan tertulis yang mematuhi etika dan standar ilmiah, di mana memerlukan penyampaian gagasan yang jelas dan terstruktur, tinjauan literatur yang mendalam untuk mendukung argumen tersebut, serta merujuk temuan dan pengembangan proyek yang telah dipublikasi dalam jurnal ilmiah sebagai landasan yang kuat menurut Achochi 2003. Dengan demikian, menulis dalam konteks ilmiah bukan hanya tentang ungkapan kreatif, tetapi juga tentang penyampaian informasi yang akurat dan berkualitas tinggi kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Jadi, kesimpulannya adalah dalam menulis karya ilmiah, sumber atau referensi yang kredibel menjadi fondasi utama dikarenakan dalam menggunakan informasi dari berbagai sumber dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Keberadaan sumber yang dapat dipercaya menjadi kunci untuk memastikan bahwa tulisan dalam karya ilmiah mencerminkan validitas serta reliabilitas data dan informasi, yang merupakan unsur pokok dari setiap karya ilmiah yang berkualitas. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhaisi dengan NRP 20412121. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang kredibel itu seperti apa. Nathaniel Logie Prima menuliskan bahwa ada 5 hal yang perlu dipenuhi agar sumber dari internet dapat dijadikan rujukan dalam membuat teks akademik, yaitu yang pertama adalah akurasi atau accuracy. Akurasi merupakan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan meminimalkan adanya kesalahan teknis lainnya. Karena hal ini dapat berdampak sukar mendapat kepercayaan bagi para pembacanya. Yang kedua adalah otoritas atau authority. Otoritas merupakan segala hal yang mengenai siapa saja yang bertanggung jawab pada referensi tersebut. Kredibilitas suatu sistem web diperjelas dengan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas situs tersebut dan siapa penulis informasi yang tercantum di sana. Hal ini penting karena kita dapat memahami sejauh apa potensi seseorang dalam menulis sebuah informasi. Lalu yang ketiga yaitu jangkauan atau coverage. Jangkauan merupakan segala sesuatu yang mendukung kredibilitas dari data yang disampaikan dalam referensi. Jika sebuah situs tidak mencantumkan referensi atau tidak memberikan materi pendukung seperti grafik, statistik, maka situs tersebut mungkin tidak memiliki informasi yang terpercaya. Yang keempat yaitu kemutakhiran atau currency. Kemutakhiran merupakan segala sesuatu mengenai label kejelasan hak cipta. Kita perlu melihat pada bagian bawah halaman web untuk menemukan sebuah hak cipta atau tanggal revisi terakhir dan harus diberi label secara jelas. Jika hak tersebut tidak dapat ditemukan, maka informasinya mungkin tidak relevan lagi. Yang terakhir atau yang kelima adalah objektivitas atau objectivity. Objektivitas merupakan segala sesuatu tentang argumen penulis terhadap pendapatnya sendiri maupun pendapat orang lain. Penting bagi penulis untuk menemukan argumennya dalam meminimalkan prasangka atau bias terhadap pendapatnya sendiri atau pendapat lawan yang lain, sehingga sangat diperlukan objektivitas dalam penulisan informasi. Nah, berikut ini contoh-contoh penulis jurnal online terpercaya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mencari data. Yang pertama ada Go Scholar, lalu lanjutkan ada Web of Science, Scopus, PubMed, DOAG, Taylor and Francis, Garda Rujukan Digital atau Garuda, Indonesia One Search, Base, Crossref, Dimension, dan Journal Stories. Nah, langkah-langkah
cara menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley, yaitu yang pertama yaitu siapkan topik yang ingin dicari, yang kedua cari artikel atau buku atau jurnal tentang topik yang dicari di laman sumber referensi yang kredibel. Contohnya seperti di slide sebelumnya. Yang ketiga, pilih artikel atau buku atau jurnal sesuai topik yang dicari. Yang keempat, amati bagaimana penggunaan kata kunci pada artikel atau buku atau jurnal yang sudah dicari. Yang kelima, gunakan kata kunci untuk mencari referensi yang lain. Yang keenam, masukkan artikel atau buku atau jurnal ke aplikasi Mendeley secara manual atau otomatis. Nah, selanjutnya kita akan membahas membaca itu sulit atau mudah. Membaca itu sulit karena hasil penelitian yang dilakukan oleh tim program of International Student Assessment atau PISA, Badan Penelitian dan Pengembangan Dikdikbud menunjukkan kemahiran membaca anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Sekitar 37,6% hanya bisa membaca tanpa menangkap maknanya dan 24,8% hanya bisa mengaitkan teks yang dibaca dengan satu informasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa membaca itu sulit karena tidak semua orang dapat memahami dari isi bacaan yang mereka baca. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani Kurniawan dengan NRP 20412211142. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari pembaca yang buruk dan pembaca yang baik. Nah, kita bahas terlebih dahulu yaitu pembaca yang baik. Pembaca yang baik itu yang pertama itu harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi, seorang pembaca yang baik itu harus menentukan arah bacaan kita. Dengan kita tahu tujuan apa kita membaca, sehingga kita dapat mendapat informasi dan serta dapat menikmati bacaan. Lalu kemudian yang kedua yakni memahami memahami isi dari bacaan tersebut. Nah, seorang pembaca yang baik itu harus paham dengan apa yang telah dibaca dan dapat memetik hasil dari hal yang telah dikerjakan. Lalu kemudian yang ketiga yaitu kita itu dapat paham, seorang pembaca yang baik itu dapat paham dalam kecepatan membaca. Nah, kecepatan membaca sendiri ini terdiri dari 4, yakni membaca sekilas, membaca cepat, membaca demi kesenangan, lalu membaca serius. Nah, membaca sekilas ini kita hanya membaca dengan sekilas, terus kemudian membaca dengan cepat, lalu membaca demi kesenangan itu kayak seperti contohnya novel, komik. Lalu membaca serius itu pelajaran, sehingga kita tuh dapat paham bagaimana sih kecepatan kita dalam membaca, kita hanya tinggal menyesuaikan. Kemudian yang keempat yaitu pembaca dapat berpikir kritis dan terbuka. Nah, selain kita dapat menyerap isi dari bacaan buku tersebut, kita tuh harus dapat berpikir kritis, ya ini semisal kita dapat mengoreksi apabila terjadi argumen dari si penulis itu ada yang kurang, kita dapat mengoreksi. Kemudian yang kelima yakni pembaca yang baik itu harus dapat merespon isi teks bacaan. Nah, selanjutnya yakni pembaca yang buruk. Pembaca yang buruk itu memiliki ciri yang pertama yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi ia asal membaca, tidak tahu arah bacaannya kemana, jadi tidak dapat menyerap informasi. Kemudian yang kedua, tidak dapat memahami isi bacaan. Sesuai dengan yang pertama, tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga tidak paham apa yang ia baca. Ia hanya membaca tanpa mengerti isi dari bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu pembaca yang buruk itu ditandai saat membaca, yaitu melihat tanda, huruf, suku, kata, semua itu dilihat satu persatu, dan seharusnya itu tidak begitu. Kemudian yang keempat, pembaca yang buruk itu juga ditandai saat dia melihat, saat memahami kata, semua kata itu dikelompokkan jadi satu. Nah, bagaimana sih cara kita dapat mempersepsi bahwa membaca itu sebagai kebutuhan pokok sama seperti dengan makan dan minum? Nah, yakni kita dapat itu meningkatkan minat baca. Yang pertama yang sangat dasar yakni peranan orang tua, yaitu untuk mengenalkan budaya membaca pada saat anak usia dini. Jadi sehingga anak itu dapat mengenal apa sih itu buku dan mulai membiasakan anak untuk membaca buku. Lalu kemudian yang kedua yaitu membaca pada genre yang disukai. Nah, untuk menumbuhkan rasa minat baca tersebut, kita itu dapat mulai dengan membaca buku yang sesuai dengan genre yang kita gemari. Maka kita itu akan lebih tertarik untuk membaca. Kemudian yang ketiga yakni menentukan waktu bacaan. Nah, tetapkan waktu khusus untuk membaca setiap hari sehingga kita dapat membantu membentuk kebiasaan membaca.
Lalu yang keempat, yakni membaca di tempat yang nyaman. Jika kita membaca di tempat yang nyaman, maka kita akan fokus dalam membaca, sehingga kita di kemudian hari itu kita akan terbiasa. Lalu yang kelima, menentukan target membaca. Lalu yang keenam, untuk mendukung upaya minat baca tersebut itu kita dapat menyediakan sarana dan prasarana seperti perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah terjangkau, murah, dan bermutu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yunira Putri dengan NRP 20412211132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Mendeley dan bagaimana cara mengelola dan mengorganisir referensi, dan bagaimana juga untuk mengkutip atau membuat citasi menggunakan aplikasi Mendeley, dan bagaimana cara membuat daftar pustaka pada Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Mendeley itu apa. Mendeley adalah software manajemen citasi dan referensi ke dalam sebuah jaring sosial yang bisa membantu mengorganisir penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, dan menemukan publikasi penelitian terakhir. Fungsi Mendeley sendiri adalah untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulisnya. Nah, itu adalah secara garis besar Mendeley. Di sini saya akan langsung praktikan bagaimana membuat cara mengelola atau mengorganisir. Oke, di sini saya akan kasih tahu cara menyimpan referensi kita. Klik add new, kemudian pilih files from computer, pilih file yang akan dimasukkan. Nah, secara otomatis file akan tersimpan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu melalui website Mendeley secara langsung, yaitu menggunakan online tanpa kita mendownload filenya terlebih dahulu. Oke, kita cari artikel yang ingin kita kutip atau kita simpan referensinya. Contoh saja Mendeley. Kita ambil contoh ini. Lalu pada bagian itu di bawah ada click to add library. Ketika sudah diklik akan muncul tulisan view in library, kemudian klik library, dan otomatis tersimpan di server Mendeley-nya. Nah, kemudian ini saya akan menunjukkan cara mengkutip atau menampilkan citasi kepada kalimat yang kita ambil di Microsoft Word-nya. Dan bagian tools, install Mendeley set for Microsoft Word, lalu pilih get it now atau dapatkan sekarang. Nanti akan otomatis menuju ke Microsoft Word-nya. Klik open. Nah, otomatis akan membuka Microsoft Word-nya. Kemudian di sini nantinya akan ada search in. Kebetulan saya sudah search in, jadi tidak akan menampilkan lagi. Oke, kita pilih. Nah, pada bagian ini saya akan contohkan bagaimana memberikan citasi. Letakkan kursor pada kalimat akhir yang mau diberikan, lalu klik reference. Pastikan di sini ada Mendeley set-nya, kemudian klik. Oke, kemudian di sini saya akan buka Word dulu. Copy paste kalimat yang akan dikutip, kemudian
klik Mendeley Site yang sebelah sini. Sini ada menu reference, kemudian langsung aja kita ketik kata kuncinya. Kemudian klik pada bagian kotak yang ingin disitasikan tadi. Kemudian pada bawah ada insert station. Oke, kemudian menampilkan cara membuat daftar pustaka. Pada Mendeley Site-nya kita klik titik 3, kemudian ada tulisan insert bibliografinya, kita klik continue. Pastikan kursornya sesuai dengan apa yang mau kita tambahkan daftar pustakanya ya. Nah, otomatis daftar pustaka akan muncul.